Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendidikan Islam Ahmadiyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri yaitu Berlian Islamiati dari jurusan Tadris Bahasa Inggris tahun 2019. Kemudian ada Mbak Septi Faikotul Amani dari jurusan Tadris Matematika tahun 2019. Lalu ada Mbak Siti Usrul Khotimah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris tahun 2019. Lalu ada Mas Syahrul Mubarok dari Tadris Matematika tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu Mbak Tri Agustiningsih dari jurusan Tadris Bahasa Inggris tahun 2019. Pendidikan Islam Ahmadiyah. Dalam mempelajari pendidikan Islam Ahmadiyah, kita akan membahas mengenai poin-poin penting. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Ahmadiyah. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam Ahmadiyah. Yang ketiga yaitu metode pendidikan Islam Ahmadiyah. Yang keempat yaitu corak dan praktik pendidikan Islam Ahmadiyah. Dan yang terakhir yaitu relevansi dan kontribusi pendidikan Islam Ahmadiyah bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Latar belakang Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang ditokohi oleh Mirza Ghulam Ahmad di Kadian, Punjab, India. Ajaran dan gerakan ini sebagaimana ajaran Babiyah dan Bahaiyah yang timbul di Persia yang dicetuskan oleh Ali Muhammad Syirazi dan Mirza Hussein Ali oleh kalangan Muslim Sunni Ortodoks yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad, yaitu cabang Kadian, di mana pendiri mereka adalah seorang nabi, dan yang kedua yaitu cabang Lahore, yang mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu atau mujaddid. Dengan demikian, terjadi perbedaan yang mendasar antara sekte Lahore dan sekte Kadian. Materi pertama yaitu sejarah berdirinya Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pendiri Jemaat Ahmadiyah ini berasal dari keluarga terhormat. Ia dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1835 atau 14 Syawal 1250 Hijriah pada hari Jumat di Dusun Kodian yang terletak 24 km dari kota Amritsar, Punjab, India. Mirza sendiri adalah pemberian gelar yang biasa diberikan kepada kaum ningrat, keturunan raja-raja Islam dinasti Mughal yang berasal dari Persia. Sebutan hadrat biasa diberikan orang kepada wujud-wujud suci atau pada alim Rabbani. Sebutan Ghulam merupakan nama family, jadi nama asli Mirza Ghulam Ahmad adalah Ahmad. Awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah ini sebagai salah satu organisasi dalam Islam di India tidak dapat dipisahkan dengan negara di mana organisasi ini ada. Bahkan, Jemaat Ahmadiyah itu sendiri didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, moral, terutama setelah kejadian pemberontakan Muniti pada tahun 1857, di mana negara Inggris menjadikan India sebagai salah satu kolonialnya yang terpenting di Asia. Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir. Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini, Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam sebagai memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham Tuhan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad karena gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam di India pada saat itu.
Dengan munculnya Mirza Ghulam Ahmad membela Islam lewat dakwahnya maupun dengan tulisannya untuk mempertahankan kebenaran agama Islam dari serangan-serangan kaum misionaris dan umat Hindu. Gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan pembaharuan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang tujuan aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1839 sampai 1908 di Kodian, Punjab, India. Ahmadiyah adalah gerakan mesianik dalam Islam modern. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang paling aktif dan paling kontroversial sejak lahirannya di India pada masa penjajahan Inggris pada tahun 1889. Ia berhasil mempertahankan kegiatannya selama lebih dari seabad dan tidak tersaingi dalam menyebarkan keyakinan. Gerakan ini dipimpin oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau yang sering disebut Ahmad saja, pendiri dari Ahmadiyah. Ia adalah keturunan Haji Barlas, Raja kawasan Kesh. Disebabkan sebuah serangan, keluarganya akhirnya mengungsi hingga ke Khorasan, India. Mirza Ghulam Ahmad lahir di desa Kodian, Punjab, India pada tanggal 13 Februari 1835. Pada usia 40 tahun, Mirza Ghulam Ahmad mengaku memperoleh wahyu dari Tuhan. Ia lalu menulis banyak karya yang isinya pembelaan atas pandangan-pandangan miring yang menghujat Islam. Ia juga mengaku sebagai mujaddid atau pembaru, Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Menurutnya, Ahmadiyah bertujuan menegakkan syariat Islam dengan meremajakan moral dan nilai-nilai dalam Islam. Baginya, Ahmadiyah bukan sebuah agama baru, namun merupakan bagian dari agama Islam. Menurut Dede Nasruddin dan Muhaimin, sebagai Ahmadiyah adalah salah satu sekte yang tidak hanya mempropagandakan dirinya sebagai organisasi Islam. Lebih dari itu, ia mempropagandakan dirinya sebagai sekte yang selamat dan merupakan simbol sejati agama ini. Materi selanjutnya yakni tentang pemikiran aliran Ahmadiyah. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam prinsip Ahmadiyah dan ajaran Islam, tetapi umat Islam pada umumnya meyakini bahwa ajaran Islam yang dikembangkan Ahmadiyah tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Karena Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan seorang nabi. Sebagai suatu gerakan keagamaan, Ahmadiyah dipandang telah membawa ajaran pembaruan yang berbeda dengan pembaruan yang dilakukan oleh kelompok lain di kalangan umat Islam. Konsep pembaruan bagi Ahmadiyah pertama lebih terletak pada konsep tokoh pembaruannya yang berstatus nabi atau utusan Tuhan. Dan yang kedua, terletak pada ajaran pembaruan yang meliputi 3 persoalan, yakni mengenai penyaliban Nabi Isa alaihissalam, mengenai Al-Mahdi Al-Mau'ud, dan yang terakhir mengenai kewajiban berjihad. Dari keseluruhan nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dinyatakan oleh Al-Qur'an sebagai nabi yang terakhir atau khatamun nabiyyin, dan kepadanya diberikan syariat yang menyempurnakan syariat-syariat nabi terdahulu. Namun, bagi jemaat Ahmadiyah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa syariat. Dengan pengertian ini, maka Ahmadiyah berpendapat bahwa dengan turunnya Nabi Muhammad tidak berarti tertutup kemungkinan bagi turunnya nabi-nabi yang lain. Akan tetapi, tidak membawa syariat baru. Analogi pandangan atau kepercayaan Ahmadiyah ini disandarkan kepada nabi-nabi Bani Israel yang diturunkan Allah tetapi tidak mengubah syariat nabi yang sebelumnya. Dengan kata lain, khatamun nabiyyin dalam pandangan Ahmadiyah bukanlah penutup para nabi, melainkan penutup para nabi yang membawa syariat. Sementara wahyu dalam pandangan dan keyakinan umat Islam pada umumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa cara, seperti melalui malaikat Jibril, mimpi, menyerupai bunyi lonceng, dari balik tabir dan lain-lain. Namun dalam perspektif mereka, masih ada kemungkinan kepada setiap orang untuk menyatakan bahwa dirinya telah menerima wahyu dengan cara-cara tersebut. Walaupun demikian,
Menurutnya tidak semua orang yang mendapatkan wahyu akan menjadi nabi tanpa Allah yang memilih atau menyebutnya nabi. Oleh karena itu, pernyataan Mirza Ghulam Ahmad di atas bagi Jemaat Ahmadiyah memberikan isyarat bahwa Mirza Ghulam Ahmad pun telah menerima wahyu dan menjadi nabi. Lagi pula, wahyu itu hanya merupakan cara Tuhan berkomunikasi, tidak khusus kepada nabi dan bisa turun kepada laki-laki maupun perempuan. Tetapi semua itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembahasan tentang 3 pembaharuan yang telah disebutkan di atas. Pertama, kisah penyalipan Nabi Isa menjadi perdebatan antara umat Islam dengan kaum Nasrani, sedangkan kisah kematiannya menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa beliau hanya diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup. Dasar keyakinan Ahmadiyah tentang akan kembalinya Nabi Isa dan Imam Mahdi setelah Rasulullah sesuai dengan golongan umat Islam yang lain. Yang kedua, menurut keyakinan Jemaat Ahmadiyah, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi adalah satu pribadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, dan tiada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Dan bukan sebagaimana yang dipahami orang pada umumnya. Hadis tersebut mereka pahami dan mereka hubungkan dengan pribadi Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengejawantahan Isa Al-Masih dan Al-Mahdi yang berasal dari India. Tentang bersatunya ketokohan antara Al-Masih dan Al-Mahdi pada diri Mirza Ghulam Ahmad ini, Fathullah mengkritik pandangan Ahmadiyah tersebut dengan mengatakan bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi adalah dua konsep yang berbeda. Al-Masih adalah nabi yang diangkat dan diturunkan, bukan orang yang dilahirkan. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang dilahirkan dari ibu dan bapak yang jelas. Al-Mahdi adalah sosok yang tidak membawa syariat baru tetapi tidak jadi nabi, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi nabi. Lebih lanjut, Fathullah mengatakan bahwa jika Mirza Ghulam Ahmad ingin menjadi nabi, kenapa ia juga mengaku sebagai Al-Masih sekaligus mengaku Al-Mahdi? Karena selain berbeda, nabi atau rasul lebih tinggi daripada Al-Masih dan Al-Mahdi. Menurut paham Ahmadiyah, Al-Mahdi itu tidak harus keturunan Ahlul Bait dari bangsa Arab, melainkan siapa saja yang dikehendaki dan diangkat oleh Tuhan baik dengan jalan wahyu atau ilham. Berbeda dengan kemahdian Syiah yang selalu dikaitkan dengan masalah keimanan, kemahdian Ahmadiyah selalu dihubungkan dengan masalah kenabian dan kemungkinan masih diturunkannya wahyu sesudah Nabi Muhammad. Ketiga, Ahmadiyah berpendapat bahwa jihad harus dilakukan secara damai, tidak dengan jalan perang. Hal ini berkaitan dengan fungsi Al-Mahdi yang mengajak kepada keselamatan dan perdamaian. Perang bagi Ahmadiyah adalah bentuk jihad yang tidak perlu karena ia merupakan jihad kecil atau jihadul asghar. Sedangkan jihad yang besar atau jihad al-akbar adalah memerangi hawa nafsu di samping menyebarluaskan Al-Quran bagi seluruh manusia termasuk kaum kafir atau disebut juga dengan dakwah. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih. Corak dan praktik pendidikan Islam Ahmadiyah. Dalam keyakinan Ahmadiyah, Islam mempunyai cita-cita mulia dalam menyatukan umatnya. Perpecahan umat Islam yang terjadi saat ini menyebabkan Islam menjadi terkotak-atik dan lebih menonjolkan bentuk dan karakter ras dan golongan tertentu. Seakan-akan Islam dikenal dengan banyak wajah yang membingungkan. Dengan demikian, Islam menjadi ambigu dan tidak punya karakter dan model yang pasti. Oleh sebab itu, Ahmadiyah datang dengan corak baru, namun tidak mengubah ajaran dasar dalam Islam. Kepercayaan kepada Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi satu-satunya merupakan bentuk teologis Ahmadiyah sebagaimana kelompok Islam lainnya. Namun hal tersebut dimaknai dengan mengasihi dan menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, berperilaku baik, serta tidak memiliki itikat buruk. Perilaku tersebut menjadi prinsip bagi Ahmadiyah untuk merangkul semua kalangan dalam satu panji khilafah Islam yang berkarakter Ahmadiyah. Sebagaimana slogan yang menjadi perilaku ialah Love for all, heart for none. Ahmadiyah
menggunakan berbagai macam cara untuk memahami dan menghayati agama Islam. Salah satunya adalah dengan merangkul umat Islam untuk menjadi satu wadah besar, yaitu Ahmadiyah. Dengan adanya wadah tersebut, Ahmadiyah berharap tidak akan lagi ada pertikaian, tidak ada dominasi-dominasi, menjunjung nilai toleransi, dan selalu memiliki prasangka baik. Oleh karena itu, slogannya merupakan dasar untuk melakukan sesuatu. Jemaat Ahmadiyah mempunyai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga-lembaga itu berfungsi memberikan pendidikan kepada anak-anak para anggota jemaat dan mempersiapkan tenaga-tenaga mubalik dan tenaga lain yang berkhidmat kepada jemaat. Tampaknya karena hal itu tidak ada anak-anak non-Ahmadi yang masuk dalam lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh JAI. Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau GAI berbeda dalam bidang pendidikan. Perguruan Islam Republik Indonesia atau PIRI didirikan pada tanggal 1 September tahun 1947 di Yogyakarta. Sebagai pelaksanaan dari keputusan Muktamar GAI pada tahun yang sama di Purwokerto. Walaupun kemudian PIRI sejak 1958 tidak lagi menjadi atau merupakan bagian dari GAI. Namun keberadaannya sebagai lembaga pendidikan, GAI tidak dapat dihilangkan dari ingatan banyak orang. Di dalam anggaran dasar GAI pun terdapat lembaga yang mengurusi lembaga pendidikan ini, yakni Badan Urusan Perguruan Islam Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PIRI. Di dalam lembaga yang menawarkan pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, ini tidak hanya anak-anak anggota GAI yang belajar, melainkan anak-anak dari orang Islam dari aliran lain. Relevansi dan kontribusi pendidikan Islam Ahmadiyah bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu subur di masyarakat perkotaan. Syiar Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau GAI bermulai tanggal 2 Oktober 1928 di Tapak Tuan, Aceh. Sejak itu, gerakan yang lahir di Punjab ini berkembang dan ikut memperkaya kajian Al-Quran di tanah air. Ahmadiyah dengan semboyan Love for All, Heart for None, yang artinya cinta untuk semua, tak ada benci untuk siapapun, acap kali mengundang penolakan. Meski jamaahnya yang hidup di Indonesia merupakan pendonor kornea mata terbanyak. Ahmadiyah juga berupaya merangkul kaum nasionalis ke latar belakang pendidikan barat, tanpa membawa-bawa urusan politik apapun. Pada tanggal 23 sampai 25 Juni 1930, GAI mengadakan kongres pertama di Purwokerto yang membahas ancaman dari penyebaran agama Kristen dan ateisme. Gerakan ini berkembang cepat dengan cabang di 6 kota. Dan yang kedua yaitu kontribusi Ahmadiyah dalam penerjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Salah satu kontribusi penting Gerakan Ahmadiyah Indonesia dalam sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia adalah penerjemahan Al-Quran. Mirza Wali Ahmad Bey merupakan penyokong penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Hos-Cokro Aminoto dengan tafsiran dari Ahmadiyah aliran Lahore. Hal ini terungkap dalam Kongres Sarekat Islam pada Januari 1928 di Jogja. Menggunakan tafsir Ahmadiyah, aliran Lahore dalam Al-Quran menimbulkan polemik, sehingga Agus Salim dari Sarekat Islam turun tangan membela penerjemahan itu. Meski turut berperan dalam tafsir Al-Quran dan mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang benar serta beribadah secara Islam, Ahmadiyah dianggap berbeda dari madhab dalam Islam lainnya. Persekusi berupa pengusiran warga Ahmadiyah dari tempat tinggal mereka terjadi beberapa kali di Indonesia.